Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Proper Fitman di segmen permen manis. Gimana nih Yok sekarang Yok? Nah, sekarang nih kita bahasnya motor. Kemarin udah Vario, tapi sekarang ke adiknya. Honda Beat. Honda Beat. Cuman ini Beat apa Yok? Beat Michael Jackson. Beat. Beat Pop. Don't thank him off. Oke, jadi ini adalah Honda Beat Pop tahun 2016. Tahun 2016. Tapi sebelum itu gue mau bilang terima kasih dulu nih untuk anak-anak Matic Red Indo udah main nih ke Proper Fitman. Rame nih sini, ada 4 orang, ada Om Andika, Mas Rake dikawal nih, mantap Mas Reza. Ya pokoknya thank you banget Matic Red Indo yang udah Luangin nyempetin. waktunya ya. Iya, Panas-panas, parah. touring kan ke Bekasi, planet lain. Karena emang orang Bekasi juga. Ya udah, kita langsung aja nih bahas motornya, Bang. Ini Beat Pop tahun 2016 dan aslinya emang hitam. Aslinya warna hitam. Betul. Ini body masih standar, dicat terbody bawaan pabriknya. Gitu. Nah, seperti biasa kita mulai langsung dari depan dulu, Bang. Dimulai dari velg nih, Bang. Ini pakai jari-jari. Iya. Tapi jari-jarinya bukan 17, dia pakai ring 14. Itu dia pakai velg Takasago XL ukuran 140. Nah, ukuran 140. Terus untuk tromolnya sendiri dia pakai punya VND ya. Untuk tromolnya VND. VND. Terus tadi juga udah ngobrol katanya emang PNP kan. Pemasangannya nggak ada yang dirubah-rubah. Sama asrodanya dia udah ganti pakai King Nuts. Asrodanya pakai King Nuts. King Nuts. Tapi jujur ya, gua pertama kali lihat modifikasi jari-jari bagus. Maksud gua yang lain wah bukan gitu. Yang lainnya udah pada ganti velg ya tau lah yang palang 8 atau apa. Ini masih dengan jari-jari. Iya, velg racing. Ban ya. Ban dibalut udah banyak sih yang pakai ini. Betul. Ya, MP27. MP27 ukuran 90 per 80. Nah, balik di pengereman nih. Untuk kalipernya pakai punya Honda Scoopy ya? Punya Scoopy. Karena kenapa diganti ke Scoopy? Dia cuma pengen ganti warnanya doang, para abu-abu. Ya, untuk standar Scoopy memang sudah abu-abu warnanya. Yeah. Oke. Lanjut ke disnya nih, Yok. Disnya dia pakai KTC. Ukurannya 260. Ukuran 260. 260 udah banyak juga sih yang pakai. Betul. Terus untuk bracketnya sendiri CNC nih ya. Untuk bracketnya CNC. Bracket kalipernya. Terus untuk selang remnya dia pakai TDR. Tidur. Udah pakai TDR. Itu. Nggak kepikiran lagi. Lanjut ke suspensi depan nih, Yok. Suspensi depan dia udah ganti juga pakai Tupak 6 bottom shocknya. Bottom shocknya. Ya kelihatannya emang full banget sih fitmannya, niti banget. Dan rapi gitu kelihatannya. Iya. Ya untuk lampu dia udah ganti bolamnya doang, nggak pakai proji, emang kelihatannya lebih clean ya. Iya. Lebih clean. Apalagi ada merahnya itu kan. Iya, betul. Dia pakai RTD yang 6 cc. Nah, naik nih ke atas ke bagian kokpit. Mas Raka juga udah ganti ke gripnya pakai Daytona. Ini gripnya enak banget cuy. Itu Daytona baru lihat sih gue. Enak banget, empuk. Soft banget. Cuman nggak tahu ya kalau dipakai harian gampang botak apa enggak nih, gue nggak tahu. Karena sejujurnya belum make sih kita sih. Karena kita kan emang awam. Betul. Pantes lah dibully gitu kan, karena emang Jadi makanya senang nih ketemu teman-teman juga dari Matic Ride. Banyak belajar, banyak yang part-part yang baru gue lihat ini nih, kayak gini baru gue lihat nih, serius nih. Nah iya. Terus untuk jalurnya sendiri dia pakai punya Satria FU. Jadi krom gitu lah gitu. Biar emang selaras dengan velg dan nanti ada standar juga nanti kita bahas. Oke. Nah, master rem, Bang. Master remnya juga udah ganti. Dia ini pakai KTC 105 up. KTC 105 iya. Untuk yang kanan. Yang kanan, karena emang ubahannya nih simpel banget. Nggak banyak ubahan, cuman kata gua yang kemarin ubahan dikit tapi ngena gitu. Pol dari mulai velg, disc, dan master rem. Bahkan untuk warna, walaupun cuma beda warna doang ya, kelihatan banget. Iya, dari masakannya juga orangnya detail juga tuh. Iya, warnanya cuman kayak monokrom gitu loh. Nggak banyak warna gitu. Untuk bagian kiri dia pakai handle KTC juga. Handle KTC juga biar selaras lah. Terus spion biasanya orang-orang pakai punya klik.
Ini pakai PCX 160. Ya. Cuman ada ubahan yang menurut gua amat sangat bagus. Apa tuh? Masih ingat Tuhan. Emblem Allah, cuy. Jadi biar pas riding mau sejauh apapun, mau ingat Allah di hati. Itu paling benar itu. Paling benar tuh. Emang dahulukan Tuhan sebelum dunia. Oke, terus untuk atas apa lagi nih? Speedometer semua standar, saklar Oke. standar karena emang ini motor dipakai harian ya. Jadi ya inilah modif motor yang proper itu lu bisa dipakai kemanapun hayu aja gitu, nggak Dan perlu kapanpun. takut. Kapanpun. Oke. Untuk ubahan depan simpel itu aja bak, nggak banyak ubahan. Betul. Terus nggak hedon cuman fungsional, itu tuh yang gue demen. Tapi ada satu yang lo ketinggalan nih. Apa tuh? Biasa nih, plat nomor nih. Salah satu yang sebenarnya bisa dibilang saya Kalau di motor ya? Tapi ketika lo Rubah. detail akan hal ini, itu lumayan gedongkrak penampilan motor. Dirapihin nih sama masyarakat, hebat. Detailnya di plat nomornya nggak dibiarin jelek gitu ya. Iya, karena tahu sendiri kan yang keluaran itu kan sebenarnya agak apa? nanti aja, takut yok kan lagi ngerintis nih. Tapi buru Santai. Baik kok. Bawah emang standar anak-anak Matic ya, pakai karpet mie. ya karpet nih. Karpet kalau di mobil. Itu udah standar Matic. Untuk apa namanya ini? Cantolan belanjaan. Nah itu Udah pakai Probolt juga. Pakai Jadi emang Probolt. simpel banget nih depan. Warnanya juga nggak banyak stiker, nggak banyak warna yang nabrak-nabrak macem-macem. betul banget. Simpel banget gitu. Nah di bawahnya ada stiker-stiker pemanis yo, stiker HRC. Ini juga di beberapa narasumber pada pasang stiker-stiker kayak gitu, itu lumayan ngangkat juga sih untuk motor. Ya, jadi emang modif motor nggak perlu mahal, yang penting looks-nya dipermainkan warnanya segala macem. Betul. Untuk fitmentnya juga diperhatiin. Betul banget. Nggak perlu parts-parts mahal. Kalau emang aku mau masuk YouTube harus mahal, nggak juga cuy. Oke, balik lagi ke owner, yang penting fungsinya dia pakai Dan itu apa enggak. sesuaikan dengan budgetnya. Betul Jangan banget. sampai ngoyo Iya. pinjol-pinjol sana sini. Astaga, pinjol lagi dong. Ya udah, terus kita lanjut ke bagian tengah nih, yo. Nah bagian tengah juga ubahannya simpel juga, cuman jok. Jok ya. Joknya dipapras nih, kayak tambahin matras lagi ya. Agak keras, sama sarungnya pakai MBTEC. Pakai MBTEC. Motif karbon gitu. Kita Nah, mau untuk apa lagi baut-bautnya sendiri juga Mas Raka udah diganti semua pakai Probolt keluaran dari Heng ya. Oke. Warnanya kayak chrome gitu, Bang. Nah, kita balik lagi ke warna nih. Warnanya asli dari Honda warna hitam. Tapi juga infonya kayak tadi Mas Raka sebenarnya ini putih. Putih apa namanya? Bodi belakangnya ini putih. bodi belakangnya putih. Cuma karena emang dia mau ngusung konsepnya satu warna, dibeliinlah bodi Bodi hitam. Bitpop warna hitam dan stiker-stiker semua dicabutin. Dicabut. Jadi emang biar clean Polos, jalannya. clean. Nggak banyak tulisan. Oke, kita lanjut ke belakang nih, Hok. Belakang dari mana dulu? Shock ya? Shock boleh. Shock dia pakai ISS G Plus. Pakai SSG Plus. ISS G Plus. Warnanya juga nggak macem-macem. Iya. Hitam, silver, ada merah. Ada merahnya dikit. Nah, kalau untuk bagian belakang di velg dan bannya sama, Bak. Trommelnya pun juga sama. Udah pakai tutup rodanya juga udah pakai keluaran Kinglet sih kayaknya nih. Gitu. Oke. Udah sih, sebenarnya modifikasinya simpel banget, nggak banyak terlalu ubahan yang ekstrim. Betul. Nggak tahu ya di mesin nih. Nah, Katanya ini. kalau di mesin Mas Rakanya sendiri yang mau ngomong. Apa langsung panggil ke mesin aja nih? Boleh. Mau bahas Panggil apa Mas ya? Raka apa panggil mesin nih? Hah? Panggil mesin dong. Biar keluar. Ya Mas Rakanya lo yang jelasin Yaudah. dong. Boleh, Mas? Boleh. Ayo kita panggil Mas Raka. Nah, sekarang Spirit Dual Go udah keluar. Udah diganti dengan yang punya motornya. Kenalin dulu nih, Mas. Halo semuanya, nama gue Raka, gue umur 20, mahasiswa. Lo dari mana nih? Dari Cibitung gue. Dari Cibitung. Iya. Lo masuk komunitas di Matic Red Red Indo. Indo yang tadi gue sebutin. Nanti gue juga kasih deh IG-nya di bawah ya. Nah, Matic Red iya, Indo. boleh. Kalau mau gabung ke Matic Red Indo masih boleh nggak sih? Kayaknya sih masih boleh deh. Masih boleh. Nanti tinggal DM aja mungkin ya adminnya kalau emang mau adminnya. gabung. Bener-bener. Nggak ada syarat-syarat khusus nih masuk Matic Red Indo. Yang penting bersih motornya. Bersih ya yang penting Iya. ya. Standar nggak apa standar? Nggak apa-apa.
Yang penting bersih, clean. nggak buluk ya. Iya. Jadi emang mau masuk Matic Red Indo nggak perlu kan Iya, ngeliatnya di bener. foto-foto kan kayak hedon-hedon Hedon-hedon. gitu kan. Padahal mah nggak juga. Kayak ini ya kan, Nggak kayak Edon harus. ini. Padanya ini motor. Nah mas, tadi gue udah bahas nih mas eksteriornya. Cuman yang orang-orang pasti pada penasaran untuk spek mesinnya nih mas. Mesinnya Ini basicnya sama kayak Beat. bener, beat standar, Beat standar. basicnya K44. Iya. Nah ini udah pasti nggak standar dong mesinnya. Iya, ada ubahan. Apa aja mas? Bisa sebutin mas? Ubahannya ada di pistonnya diganti jadi ukuran 52,5. Habis itu di porting di headnya, si per klepnya diganti Swedia merek Motoan. Oke. Habis itu injektor dipakai CB 150. Habis itu pengapiannya diganti pakai BRT Udah lumayan ya. Juken 5. Itu aja sih. Tapi udah lumayan juga lah mas. Ini Iya. selesai jadi naik berapa mas? Kalau dihitung pakai hitungan kayak gitu kayaknya di 120-an. 120 naik 10 selesai lah ya. Iya, Tapi untuk harian masih aman nih mas. aman banget. Nggak ada. Iya, belum tiba-tiba ada mati. kendala sih ya, alhamdulillah. Terus untuk stop and go juga makin enak nih mas pasti ya. Gitu. Enak lah buat nyalip angkot. Ini lu touring pakai nggak mas? Udah pernah pakai juga? Udah pernah, waktu itu ke Pengalengan sempet, alhamdulillah sih nggak ada trouble. Cuma karena nggak tahu sih ya, Juken kalau kena dingin itu kadang suka berubah settingannya tuh. Oh ini Ecu udah ganti juga? Udah. Pakai Juken? Iya, Juken. Dia berubah sendiri, abis itu kayak berbet-berbet gitu. Untuk bagian knalpot nih mas, lu pakai apa? Knalpot pakai CLDC 2, ukurannya sih 38 mili 38 mili. leherannya. Cuman kayak gini nih mas, lu aman gak sih? Kalau dibilang Apa kucing-kucingan juga? Kucing-kucingan tetap sih. Sama polisi kucing-kucingan. Cuman emang agak suaranya lumayan Iya, lumayan lah Lumayan berisik sih. Iya. ya cuma nggak sember, nggak kayak nggak berani Udah ngomong ya. gue. Nggak kayak orang-orang yang main Matic kan ngomong Aduh, ember. Ini enggak. Ini enggak. Nah untuk kirian nih mas, Kiriannya boleh sebutin nggak? Apa rahasia? Boleh. Boleh. Orang motor bukan buat balap kok. Motor biasa ini soalnya. Kiriannya diganti semuanya standar, cuma pulinya dibubut pakai 13,5 derajat. Habis itu rollernya diganti, dipakein ring juga di bagian pulinya di depannya. Rollernya pakai 9 rata. 9 rata. Nah, Berarti ini untuk atas masih enak mas? atasnya enak. Oh iya, lupa nyebutin tuh kemnya diganti juga. Noken asnya. Oh pakai? Pakai BRTT 3 buat bagian atasnya, jadi ngebantu atasnya. Yang part internal mesinnya ini yang banyak ubahan ya mas? Iya, benar. Ini jatuhnya dibilang slipper juga enggak sih, soalnya udah kelihatan ring knalpot nih. Dulu sempat, jadi sebelum kayak gini tuh knalpotnya pakainya kondoman mas. Ini baru-baru aja ganti CLD. CLD. Iya. Itu aja mas yang udah lo ganti di mesin? Iya, itu aja. Paling untuk yang nanya-nanya lagi bisa DM ke IG-nya Mas Iya, Raka. boleh. Di mana? Di Rakal. Nanti sebutin tulisin di bawah aja ya. Iya, boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan wajib paperman. Cuma sebelum itu mas, gue pengen nanya deh mas. Kan sekarang orang pada ganti dari velg jari-jari ke racing. Tapi lo kenapa dari velg racing ke jari-jari? Iya, itu gue pengen ngampilin kesan yang beda aja sih sebenarnya. Kebanyakan orang-orang kan pakai palang 8 atau palang 5, racing kayak gitu kan. Terus emang juga kan kebanyakan velg-velg tuh ukurannya belang. Gue pengen nyamain aja depan belakang itu 140 rata. Jadi kesannya tuh miti aja dilihatnya mas. Iya, padet sih. Padet. Tapi kan ini pengaruh dari ban juga sih mas. Bener ya, bener. Dari bannya emang bulat banget kayak donat. Iya, Ini itu mas, sih. kita lanjut ke pertanyaan wajibnya mas. Ini motor konsepnya apa mas? Konsepnya sih street racing ya kalau bisa dibilang. Street racing ya? Tapi masih road legal karena semuanya masih lengkap. Dipakai plat nomor, spion, Masih segala lengkap. macam. Sebelum itu gue boleh sebutin nggak sih mas? Lo estimasinya ini berapa? Kalau untuk orang yang mau modif beat pop jadi begini tuh habis berapa? Kalau untuk modifikasinya aja sih kayaknya 9 juta tanpa mesin. 9 juta tanpa mesin berarti Iya, untuk kalau tampilan aja. full mesin doang? Kalau mesin kayaknya palingan habis 2,5 juta. Ya range-nya Segitulah. kotor-kotor 12 lah ya. Iya, 12. Untuk jadi beat pop yang kayak gini. Nih mas, pertanyaan selanjutnya mas, menurut lo penggunaan parts original itu gimana mas? Penggunaan part original sih menurut gua untuk memaksimalkan aja sih ya. Motor tuh kalau
original kayaknya kita lebih aman gitu ya, lebih safe di bawahnya juga. Iya, Nggak takut juga sih Mas kayak gitu. Lebih kalau kan pabrikan aftermarket original pasti udah ngitungin ya. Nah, ya lebih rigid ya. Iya. Gitu sih. Nggak main kira-kira ya. Betul. Berarti emang lebih ke safety sih Mas. Safety. Menurut lo penting nih pas original. Menurut gue sih penting. Dan pas original juga nggak mesti mahal ya Mas ya. Betul, Banyak betul. pabrikan aftermarket lokal yang bikin parts emang udah bagus ya Mas. Iya betul Mas. Menurut lo modifikasi yang proper tuh kayak apa Mas? Modifikasi yang proper sih menurut gue yang sesuai sama peruntukannya ya. Gimana tuh? Kayak pasang spion, habis itu kayak plat nomor, spakbor nggak diperhatiin ke orang, kayak gitu-gitu sih. Itu versi gue ya. Terus habis itu kayak penggunaan part-part yang nggak sembarangan gitu, maksudnya dalam artian tuh nggak yang harus mahal tapi sesuai sama kualitasnya gitu loh, nggak, soalnya kan motor juga kan dibawa ya, takutnya membahayakan seseorang gitu loh Mas. Iya benar. Nggak cuman kita juga, cuman orang lain Mas, bener. kayak gitu. Berarti gue setuju banget ya sama statementnya Mas Raka. Lu modifikasi proper juga nggak harus mentingin diri lo, tapi orang lain juga. Mas, iya. Kayak contoh kecil ya spakbor ya Mas ya. Kalau sampai nyipatin orang belakang Kan kasihan ya Mas ya. Kasihan orang mau kerja tiba-tiba bajunya ada coklat Bahasa atas di kan? sini ya. Gitu sih Mas. Gue setuju banget sih. Dan yang penting layak dan upgrade ya Mas ya. Iya. Motor proper itu. Ini Mas, lo ada pesan-pesan nggak sih Mas untuk sebelum penutupan nih? Pesan-pesan untuk orang-orang yang pada berantem nih sih sekarang Mas. Oh iya. Antara anak klasik lah, anak betul. dua tak, anak matic, anak apalah gue nggak tahu. Kok pada berantem gitu? Ada Mas pesan-pesannya Mas? Pesan-pesannya sih ya udah gitu loh, sama-sama sehobi. Emang kita semua beda genre, cuma kalau bisa sih ya masing-masing aja gitu loh. Otomotif tuh emang kan banyak ya, nggak usah diributin gitu loh. Jadi kayak seakan-akan nggak satu hobi. Jadi kayak hal kayak gitu nggak baik deh buat otomotif kayak gini. Ya emang harusnya kita nyatu ya Mas ya. Iya, Nggak usah saling support berantem. aja udah berdua. Saling menghargai. Saling hargai. Nongkrong bareng gitu sih. Jadi gitu jangan sih. sering kecek-kecek. Kucing juga gue setiap Iya, ngeliat TikTok isinya bacot. berantem mulu. Iya, bener. Sebel banget. Kenapa sih nggak damai-damai aja? Iya, betul. Ya udah Mas. Sebelumnya gue terima kasih banget nih Mas, lo udah datang ke sini siang-siang tengah Iya, nggak apa-apa. terik Mas. panas, bawa pasukan lagi kan. Iya, sama-sama Mas. Kita juga makasih banyak nih ditanya-tanya motornya. Karena emang keren Mas motornya, makanya gue tunjuk gitu. gitu. Dan kalau lo juga yang mau di-review sama Proper Fitment, lo bisa kirim email ke email Proper Fitment permen.media@gmail.com atau DM ke IG-nya Proper Fitment, nanti adminnya alias Bagio akan ngebales motor lo oke atau nggak masuk di YouTube kita gitu. Gua nggak ada patokan sih untuk harus gimana, yang penting motor itu ya masih layak jalan aja. Kalau emang lo motor balap, motor drag, emang drag resmi, nggak apa-apa juga tuh. Motor road race resmi, Betul. gua nggak apa-apa juga Iya. gitu. Karena kan emang itu proper di sirkuitnya. Di sesuai tempatnya Iya, gitu ya. benar. Nah, udah sekian aja nih review Honda Beat Pop. Siapa tahu ini menjadi referensi orang yang mau ngebangun Beat Pop, Mas. Iya, semoga deh. Iya, karena emang nggak tahu ya apa gue yang kurang wawasan, tapi gue jarang lihat Honda Beat Pop yang detail gitu. Kalau lu punya referensi lain tentang Honda Beat Pop bisa juga kirim ke IG permen.media gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Raka. Ya, Jangan sama-sama lupa semua. Makasih. subscribe dan komen. Berantem juga nggak apa-apa kali ya. jangan. Ya udah, kalau ada yang kurang informasi kurang jelas bisa DM juga tadi ke IG-nya Ya, Mas boleh. Raka, nanti gua kasih di bawah. Bye. Bye-bye.